Bayangkan, jauh di dalam jantung Amazon, tersembunyi sebuah kota yang lebih berharga dari segunung permata. Dindingnya berlapis emas, jalanannya bersinar di bawah cahaya matahari. Sebuah peradaban megah yang katanya ditinggalkan, namun tetap dijaga oleh sesuatu atau seseorang. Selama berabad-abad, legenda El Dorado telah membakar obsesi manusia. Para konkistador Spanyol, ilmuwan, bahkan pemburu harta karun modern, mereka semua datang dengan satu tujuan, menemukan kota emas yang dijanjikan. Tapi yang mereka temukan hanyalah jejak kematian, tubuh yang hilang, dan bisikan-bisikan di balik pepohonan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman hutan ini? Emas atau kutukan yang lebih tua dari peradaban itu sendiri? Apakah El Dorado benar-benar ada? Atau hanya fata morgana yang menggiring manusia menuju kehancuran? Untuk memahami El Dorado, kita harus kembali ke asal-usulnya. Bukan ke dalam hutan yang gelap, bukan ke reruntuhan yang tersembunyi, tapi ke dalam kepercayaan sebuah peradaban kuno. Suku Muisca. Di jantung wilayah yang kini dikenal sebagai Kolombia, suku Muisca memiliki sebuah ritual suci. Setiap kali seorang pemimpin baru naik takhta, ia harus menjalani sebuah upacara yang luar biasa. Di tepi Danau Guatavita, raja muda itu akan melepaskan jubahnya. Dan perlahan, tubuhnya dilapisi dengan debu emas murni hingga ia berkilau seperti dewa. Dengan iringan nyanyian dan tarian, ia menaiki rakit dan berlayar ke tengah danau. Di sana, di bawah tatapan rakyatnya yang bersorak, ia menumpahkan emas, permata, dan persembahan lainnya ke dalam air sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewa. Dan ketika ia kembali ke daratan, emas yang menempel di tubuhnya akan hanyut, seolah ia bukan lagi manusia biasa, melainkan jelmaan roh suci. Para penjajah Spanyol yang datang di abad ke-16 mendengar kisah ini, dan imajinasi mereka pun terbakar. Bagi mereka, ini bukan sekadar ritual. Mereka tidak melihat seorang raja yang suci. Mereka melihat seorang manusia emas. Dan jika ada seorang raja yang dapat menumpahkan emas ke dalam danau, maka pasti ada sebuah kerajaan yang menyimpannya dalam jumlah tak terbayangkan. Dari bisikan di kem-kem suku pribumi, legenda ini tumbuh. Dari seorang manusia emas, ia berubah menjadi sebuah kota emas. Dari kota emas, ia menjadi kerajaan yang hilang. Dan obsesi ini menjerumuskan banyak orang ke dalam kegelapan. Tapi El Dorado bukan hanya tentang emas. Ia tentang keserakahan, tentang kegilaan, dan tentang misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Tahun 1541, Gonzalo Pizarro, saudara penakluk Inca Francisco Pizarro, mengumpulkan lebih dari 300 tentara Spanyol dan ribuan penduduk asli. Tujuan mereka? Menembus Amazon, menemukan El Dorado, dan kembali sebagai orang terkaya di dunia. Namun hutan Amazon tidak memberi mereka emas. Ia memberi mereka siksaan. Hujan tak berhenti mengguyur, lumpur menyedot kaki mereka, dan makanan mulai habis. Mereka memburu monyet, memakan kulit sepatu. Bahkan ada yang berbisik bahwa beberapa orang telah menjadi kanibal. Saat segalanya memburuk, Francisco Orellana dan pasukannya memisahkan diri untuk mencari bantuan. Tapi mereka tak pernah kembali. Sebaliknya, mereka hanyut ke sungai besar yang kini dikenal sebagai Amazon dan menemukan suku-suku yang lebih kejam dari bayangan mereka. Gonzalo Pizarro, ia kembali ke Quito dengan sepertiga pasukannya, tubuh kurus kering, dan tangan kosong. Perburuannya gagal total, tapi kegagalan Spanyol tak menghentikan pencarian. 100 tahun kemudian, seorang bangsawan Inggris bernama Sir Walter Raleigh mengklaim bahwa ia tahu lokasi El Dorado. Dengan penuh keyakinan, ia memimpin ekspedisi ke Amerika Selatan.
hanya untuk kembali tanpa 1 gram emas pun. Ia tak menyerah. 2 dekade kemudian, ia berangkat lagi. Tapi, kali ini lebih buruk. Anak lelakinya tewas dalam pertempuran, dan Raleigh sendiri kembali ke Inggris dengan tangan hampa. Raja James pertama, yang sudah kehilangan kesabaran, menuduhnya sebagai pembohong dan menghukumnya mati. Kepala Walter Raleigh dipenggal. Tapi legenda El Dorado tetap hidup. Namun, tidak ada ekspedisi yang lebih gila dari yang satu ini. Tahun 1560, Pedro de Ursua memimpin ekspedisi besar-besaran ke Amazon. Tapi El Dorado tidak membuat mereka kaya, justru membuat mereka kehilangan akal. Seorang prajurit bernama Lope de Aguirre yang semakin terobsesi dengan harta karun, mulai berbisik kepada pasukannya bahwa Ursua adalah pengkhianat. Hanya dalam hitungan bulan, ia menghasut pemberontakan. Ursua dibunuh, dan Aguirre menyatakan dirinya sebagai penguasa ekspedisi. Ia memimpin pasukannya dengan tangan besi, membantai siapa saja yang menentangnya. Bahkan, ia membunuh putrinya sendiri agar tak jatuh ke tangan musuh. Aguirre menjadi lebih dari sekadar penjelajah. Ia menjadi legenda kegelapan. Pada akhirnya, ia dikepung dan dieksekusi oleh pasukan Spanyol. Namun kisahnya tetap dikenang sebagai penjelajah yang kehilangan segalanya demi ambisi gila. Para penjelajah mungkin telah gagal menemukan El Dorado, tapi pertanyaannya tetap membara. Apakah kota emas itu benar-benar ada? Atau hanya fata morgana yang lahir dari keserakahan? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan arkeolog modern meneliti wilayah Amazon, bukan dengan pedang dan baju besi seperti para konkuistador, tapi dengan satelit, radar, dan ekskavasi. Dan yang mereka temukan jauh lebih menakjubkan daripada sekadar legenda. Di kedalaman hutan hujan yang dulu dianggap tidak dapat dihuni, arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gambar satelit dan pemindaian laser mengungkap jejak peradaban besar yang terkubur di bawah kanopi pepohonan. Struktur geometris, jalanan yang tersusun rapi, dan sisa-sisa kota yang lebih tua dari yang pernah dibayangkan. Salah satu penemuan paling fenomenal adalah La Ciudad Blanca, atau Kota Putih yang ditemukan di Honduras. Dikenal juga sebagai Kota Dewa Monyet, reruntuhan ini menunjukkan adanya masyarakat yang pernah berkembang dengan sistem irigasi, jalanan kompleks, dan bangunan monumental, mirip dengan kota-kota kuno di Mesoamerika. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa, Amazon mungkin telah menjadi rumah bagi jutaan orang dalam jaringan kota yang luas. Kota-kota ini yang kini terkubur di bawah tanah dan hutan lebat, mungkin menjadi asal dari mitos El Dorado. Tapi, jika kota-kota ini benar-benar ada, mengapa mereka menghilang? Jawabannya mungkin lebih tragis daripada yang kita kira. Ketika bangsa Eropa datang dengan senjata dan penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya, peradaban Amazon runtuh dalam hitungan dekade. Kota-kota ini tidak menghilang secara ajaib. Mereka dihancurkan oleh penjajahan dan waktu. Jadi, mungkinkah El Dorado sebenarnya bukan kota emas yang berkilauan, melainkan sisa-sisa peradaban kaya yang musnah sebelum sempat dicatat dalam sejarah? Bukti-bukti semakin mengarah pada satu kesimpulan. Di balik legenda El Dorado, mungkin memang pernah ada kota-kota besar, kaya akan budaya, emas, dan kemegahan. Bukan dalam bentuk istana yang berkilauan, tapi peradaban yang lebih maju daripada yang pernah kita bayangkan. Amazon bukanlah sekadar hutan. Ia adalah labirin hidup yang menelan siapa saja yang mencoba menaklukkannya. Sungai-sungai deras yang bisa menyeret manusia ke dalam arusnya. Hujan tak berujung yang membuat senjata berkarat dan makanan membusuk. Serangga kecil yang membawa penyakit mematikan seperti malaria dan demam kuning. Satu luka kecil saja bisa berubah menjadi infeksi yang mengerikan. Dan itu baru permulaan. Di tengah perjalanan, banyak ekspedisi menemukan
bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni hutan ini. Para penjelajah sering mengira bahwa mereka bisa mengambil emas begitu saja. Tapi, Amazon memiliki penjaga-penjaganya sendiri. Suku-suku pribumi yang telah hidup di sini selama ribuan tahun mengenal setiap sudut hutan lebih baik daripada siapapun. Bagi mereka, para penjelajah adalah penyusup, dan mereka tidak akan membiarkan tanah mereka diinjak tanpa konsekuensi. Tapi ancaman terbesar bukanlah hutan, bukan pula suku asli, melainkan obsesi manusia itu sendiri. Para penjelajah tidak hanya mencari El Dorado, mereka terobsesi dengannya. Ketika tubuh mereka melemah, ketika persediaan makanan menipis, ketika mereka tahu mereka seharusnya berbalik, mereka tetap maju. Mengapa? Karena mereka tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Karena emas sudah menghantui pikiran mereka. Ketamakan mereka mengubah teman menjadi musuh, pemimpin menjadi tiran, dan manusia menjadi makhluk yang lebih berbahaya daripada hutan itu sendiri. Banyak ekspedisi tidak hanya gagal, tetapi berakhir dalam kegilaan. Lope de Aguirre, sang pemberontak, membantai pasukannya sendiri di tengah obsesinya. Francisco de Orellana terdampar tanpa arah di sungai yang tak berujung. Bahkan mereka yang selamat kembali bukan lagi orang yang sama. Legenda ini telah mengubah dunia, mendorong ekspedisi-ekspedisi besar, menginspirasi perburuan yang menghabiskan nyawa, dan bahkan membentuk sejarah Amerika Selatan. Tapi yang lebih menarik, El Dorado bukan hanya tentang emas, melainkan tentang ambisi, ketamakan, dan batas manusia dalam mengejar sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. Beberapa ilmuwan percaya bahwa El Dorado bukan sekadar dongeng, tetapi refleksi dari peradaban maju yang pernah ada di Amazon. Kota-kota tersembunyi yang kini hanya tersisa reruntuhan, jejak-jejak masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks daripada yang kita kira. Namun, bagi sebagian orang, El Dorado adalah bukti bahwa obsesi manusia terhadap kekayaan tidak mengenal batas. Kisah ini telah menciptakan pahlawan dan penjahat, harapan dan kehancuran, keberanian dan kegilaan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah masih ada kota emas yang menunggu untuk ditemukan? Ataukah El Dorado hanyalah kebohongan terbesar dalam sejarah? Sekarang, giliran kalian. Apakah menurut kalian El Dorado benar-benar ada? Atau ini hanya mitos yang lahir dari ambisi manusia? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai kisah ini, bersiaplah. Karena misteri lain yang lebih mengerikan menanti di labirin kisah. Di video berikutnya, kita akan menjelajahi rahasia kelam yang selama ini tersembunyi dari dunia. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.